yang mayoritas di sana menjadi Islam jahiliyah yang didukung oleh bangsa yang bersifat menjajah. Palestina cepat merdeka. Kalau Islam jahiliyah. Sirna dari Mekah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Islam, agama yang rahmatan lil alamin. Islam itu apa menurut kalian? Sedangkan disebutkan semua bayi yang terlahirkan dibekali agama Islam atau dilahirkan dalam keadaan suci atau islami. Agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu, Islam. Dari Nabi Adam sampai ke Nabi akhir zaman, agama hanya satu, Islam. Malaikat dan iblis pun juga beragama Islam, cuma bedanya keduanya tidak mau melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud ke Adam. Setelah diadu kepandaian malaikat dan iblis kalah dari Nabi Adam, akhirnya malaikat bertobat dan menjadi pesuruh penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan iblis tetap tidak terima dengan kekalahannya, kesombongannya semakin menjadi ingin selalu untuk menyesatkan anak cucu Adam. Sujud ke Adam bukan berarti menyembah Nabi Adam, akan tetapi sebagai makhluk agar saling hormat menghormati, dan kita diwajibkan sujud menghadap ke tanah 34 kali dalam sehari agar ingat asal kita dari hukum sebab dan akibat dari Adam, juga dari alam semesta ini, atau agar ingat kalau kita satu keturunan anak cucu Adam. Orang-orang yang beranggapan Tuhan seperti Adam, mulai kapan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak maha kekal. Maha kekal yang artinya tidak berubah, tidak berpindah, tidak membesar dan tidak mengecil dan lain-lain. Dan mulai kapan yang sebesar Nabi Adam disebut maha besar? Mulai kapan yang 30 meter dapat disebut maha tinggi? Orang-orang yang demikian mereka hanya bertauhid bermata sebelah, hanya iman satu sisi ayat Allah di atas titik saja. Sedangkan yang hanya iman sisi ayat Allah dekat titik saja beranggapan Tuhannya sama dengan dirinya sendiri atau menyesuskan dirinya sendiri. Kalau kita hubungkan dengan sabdanya baginda Nabi Muhammad SAW, perbuatan yang menyerupai mereka termasuk golongan mereka. Keduanya sama, memahami Tuhannya seperti manusia. Dan sabda Nabi tersebut bukan tentang syariat dari Nabi yang lain, sedangkan syariat dari Nabi lain itu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilaksanakan umat Islam di zamannya Nabi tersebut. Dan kiamatnya agama yang diajarkan Nabi terdahulu atau Nabi sebelumnya, dari Nabi Adam sampai ke umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, hampir sama dan serupa dan sama-sama digambarkan seperti titik-titik yang bermata sebelah, seperti keimanannya yang hanya iman satu sisi ayat ketuhanan dan saling ingkar mengingkari yang diimani yang lain. Andai umat manusia yang mayoritas di sana mau kembali iman dengan seruan ayat Al-Quran, insya Allah Palestina cepat merdeka. Yang mayoritas di sana menjadi Islam jahiliyah yang
didukung oleh bangsa yang bersifat menjajah negara lain. Dengan adanya Islam jahiliyah, umat Islam akan mudah berpecah belah, dan yang diuntungkan negara yang mendukung keberadaan Islam jahiliyah tersebut. Islam jahiliyah yang besar ada dua syariatnya dari Nabi Muhammad SAW, sedangkan akidah atau tauhidnya dari guru besarnya. Kalau di sana dari Dul Wahabi, kalau yang menyamakan dirinya sama dengan Tuhan, yang membatalkan sifat maha sucinya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah dari siapa, mungkin dari Al-Halat, mungkin dari Syekh Siti Jenar kalau di Nusantara ini. Padahal Sunan Kalijaga dengan Syekh Siti Jenar satu wejangan yang diceritakan di atas perahu saat Sunan Kalijaga juga menerima wejangan yang sifatnya siri atau rahasia didengar oleh Syekh Siti Jenar. Sesungguhnya yang diucapkan Syekh Siti Jenar tidak ada Tuhan, yang ada hanya makhluk, itu pemahamannya jasmani, hanya sebatas makhluk saja, tidak lebih. Sedangkan perkataan Syekh Siti Jenar tidak ada makhluk, yang ada hanya Tuhan, itu pemahamannya rohani yang telah terbuka tirai penghijabnya. Ruhnya manusia akan selalu memandang ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh Syekh Siti Jenar atau pengagumnya Syekh Siti Jenar dimaknai menyatu. Bahkan ada yang beranggapan Nur Muhammad, Nabi Muhammad, ruhnya dan Tuhannya dipahami menjadi satu kesatuan dalam dirinya sendiri, menyerupai tauhidnya Raja Fir'aun, dan yang demikian menjadi pedoman yang ingin menguasai dunia. Sesungguhnya perkataan yang dipahami Syekh Siti Jenar itu cikal bakal dari merah putih yang ada pada diri manusia. Akan tetapi Syekh Siti Jenar itu sebagai contoh pemahamannya yang salah kaprah karena menyelisihi seruan ayat Al-Quran juga yang mayoritas di Arab sana contoh dari kebalikannya. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.